Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jadi, saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 1 Atap 1 Parakuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2021 LPTK IAIN Palangkaraya dengan materi pokok meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran dengan pokok bahasan iman kepada kitab-kitab Allah pada kelas 8 semester 1. Berikut praktek mengajar yang akan saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita pada kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Terima kasih. Ada yang tahu tentang kitab-kitab Allah? Apa saja kitab-kitab Allah? Zabur. Ada lagi? Taurat, Injil, Al-Quran. Ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Benar. Kemudian pada materi minggu lalu kita mempelajari tentang Hari akhir. ya, benar, iman kepada hari akhir. Hari ini kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa persamaan antara iman kepada hari akhir dengan kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Aisyah? Ada yang tahu apa persamaannya? Sama-sama benar, sama-sama rukun iman. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang tiga ya. Kalau hari akhir rukun iman yang lima. Nah, selanjutnya saya monitor. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.3 dan 4.3, pengetahuan dan keterampilan psikomotor. Pada kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian menguraikan nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Selanjutnya menyimpulkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pada kompetensi dasar 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menunjukkan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak materi melalui PPT, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video dari YouTube, siswa mampu menguraikan nama kitab-kitab Allah dan nabi yang menerimanya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan baik setelah melakukan diskusi kelompok. Yang terakhir, setelah presentasi, siswa mampu menunjukkan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah dengan tepat.
nanti akan kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1 mempelajari, akan mempresentasikan tentang Taurat, kelompok 2 Jabur, kelompok 3 Injil, dan yang kelompok 4 adalah Al-Quran. Kita bagi kelompok dengan cara berhitung. Berhitung, kita mulai dari Esa. 1 sampai 4 ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Presentasi, tanya jawab. Ini pembahasannya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, materi pada satu Parakuala Desemberan. Jadi ada iman kepada kitab Allah. Ada berapa tadi kitab Allah? Ada 4. Ya, benar. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Coba Salma bacakan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul. Jadi kata kuncinya adalah meyakini, mempercayai. Pengertian kitab itu ada 2. Yang pertama secara harfiah atau secara bahasa. Yang kedua menurut istilah atau secara istilah. Secara bahasa atau secara harfiah artinya adalah tulisan. Sedangkan menurut istilah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nama-nama kitab Allah. Apa saja tadi nama-nama kitab Allah? Jabur, Injil, Al-Quran. Taurat adalah yang menerima Nabi Musa alaihissalam. Kalau Jabur yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Kalau Injil yang menerima adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan Jabur menggunakan bahasa Kipti. Kalau Injil menggunakan bahasa Suryani. Kalau Al-Quran bahasa Arab. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-49. لقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Artinya Aisyah. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Berarti kitab Taurat diturunkan pada kaum atau pada Bani Israel. Ingatlah. Kemudian pada kitab Jabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Al-Quran yang menyatakan hal tersebut yaitu Quran surah Al-Isra ayat ke-55.
yang berbunyi ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Artinya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Al-Quran yang berhubungan dengan kitab Injil tersebut yaitu pada Quran surah Maryam ayat ke-30, berbunyi sebagai berikut. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Artinya jarah. Sesungguhnya aku hamba Allah yang memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat ke-30. Yang terakhir apa tadi? Al-Quran. Itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Dalam Al-Quran yang berhubungan dengan hal tersebut terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 3 salah satunya. Berbunyi sebagai berikut. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Artinya Mita. Artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelum dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, selanjutnya dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, jadi unik angkanya 22, kemudian 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kemudian jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya ada 2, ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan Makkiyah. Apabila Nabi sudah hijrah ke Madinah disebut dengan Madaniyah. Perbedaan kitab dan suhuf, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul ada yang dibukukan. Kalau yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf. Jadi apabila berbentuk buku disebut dengan kitab. Apabila tidak buku masih berbentuk lembaran yaitu suhuf. Kitab dan suhuf persamaannya adalah sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, sedangkan perbedaannya, nah, Doni, yang pertama perbedaannya adalah Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Nah, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Selanjutnya, Siti. Kitab biasanya berlaku lebih lama dari suhuf. Oke, selanjutnya Nabi dan Rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah
Nabi Ibrahim menerima 10 suhu. Nabi Musa menerima 10 10 suhu. suhu. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, tong-tong. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan Memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. ya. Jadi petunjuk, kitab adalah sebagai petunjuk. Yang kedua, Rizky, Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Jadi yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai pedoman agar tidak ada perselisihan. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu biasa menjadi pelajaran bagi umat manusia dan yang keempat, Ripa. Manusia dapat mengetahui pendapat Besarnya perhatian dan perhatian dan kasih sayang Allah SAW kepada selanjutnya Nisa. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab dijelaskan tentang perilaku baik dan buruk. Sama. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjukan yang benar melalui kitab-kitabnya Dan lain-lain. Coba saksikan terlebih dahulu video berikut. Nama kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat muslim. Nama kitab Allah itu yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat artinya hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman untuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Yang kedua, kitab Jabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini diturunkan pada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 sebelum Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini pedoman bagi kaum Nasrani atau kaum Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu yang keempat, kitab Al-Quran, merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Jika bermanfaat silahkan klik like dan subscribe. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan 3 detik. 1, 2,
2, 3. Hembuskan secara perlahan. Hembuskan secara perlahan. Hembuskan secara perlahan. Ulang sekali lagi. Coba tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Ya, sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Silakan duduk kembali. Kelompok 1 Taurat. Cari materinya di berbagai media, di berbagai sumber, atau pada blog Bapak ada buku, ada buka WA grup kelas yang telah Bapak bagikan. Ayo cepat. Dapat. Jadi, Duan, kitab Taurat diturunkan pada abad Hindai kah kelompok 2? Kelompok 1 mulai presentasi. Kepada Nabi Daud, kepada Bani Israel ditulis dengan bahasa Kitab Nabi Daud begitu ya? Tidak ada. Ya, silakan duduk. Terima kasih atas kelompok. Ya, mulai silakan. Salah satu rukun iman yang wajib dari dalam Islam adalah Iya, jawaban 2017 oleh Bani Israel yang lebih dan ada Nabi Daud alaihissalam adalah yang merupakan kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok 4 ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, silakan Salma. Apa isi kandungan kitab Jabur? Apa isi kandungan kitab Jabur? orang Yahudi dan Ya. Nasrani. Kitab Jabur terdiri dari 150 pasal yang berisi doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah yang berkabunannya. Doa dan pujian tersebut seringkali disendangkan oleh Nabi Daud. Selain itu, kitab Jabur juga berisikan nasihat dan hikmah. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Ada. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepadanya. Mengacu pada kisah Nabi Isa diangkat ke langit, Injil tetap turun kepada hingga Allah mengangkatnya ke langit. Hal ini disebut Ibnu Jarir dalam kitabnya At-Tabari sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi dan Rasul. Sejak hanya menurunkan Injil, pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam serta memberinya berbagai macam mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 110 berikut. Disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-18 di bulan
bulan Ramadan 1500 tahun setelah turunnya Zabur. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Syriani dan menjadi petunjuk hidup bagi Bani. Silakan kembali kelompok 3. Pertama kali diturunkan di tempat yang sederhana, bukan tempat yang mewah dan megah. Walaupun begitu, Rasulullah dapat membawa perubahan yang besar lagi. Peradaban manusia, terutama lagi untuk musik. Sepeninggalan Rasulullah ditutup dari buku sejarah Al-Quran, ternyata periode penyebaran Al-Quran masih lanjut pada masa pimpinan Abu Bakar. Dua malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan seperti manusia biasa, yaitu menyerupai seorang laki-laki. Rasulullah yang tengah seperti saat itu langsung ketakutan dan kembali. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman tersebut kepada Khadijah istrinya. Sejak peristiwa itu kemudian Nabi Muhammad SAW mengenal Rasul, artinya Nabi yang mendapat wahyu untuk disebarkan kepada umat. Adakah? Ada. Ayo silakan Salma. Mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang-ulang? Mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang-ulang? Ayo kelompok 1. Al-Quran bukanlah sebuah kitab seperti Kelompok 4. para ilmuwan. Ia adalah kitab dakwah yang terdiri interaksi dengan masyarakat. Karena itu pengulangan perintah dan karangannya atau kisah-kisahnya menjadi sangat wajar. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 4 duduk ke tempat semula. Coba semua kita adakan permainan lempar bola. Bentuk lingkaran. Coba semua bentuk lingkaran. Oke. Jadi siap? Apabila yang tidak dapat menangkap bola ini, maka harus ambil satu kertas yang paling luar. Tulisannya apa? Kemudian siapa yang menerimanya sebutkan. Misalkan Al-Quran berarti yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad. Paham? Siap? Rika? Riki? Siap Riki? Iya, terus. Al-Quran. Oh, hebat ya. Al-Quran. Ya, silakan lemparkan ke senang yang lain. Ayo siap. Ya, pelan-pelan. Ketinggian udah sampai. Yuk, siap. Apa jarak? Zabur. Diturunkan pada Nabi Daud. Benar. Ayo lanjut. Iya. Ayo ya Diki. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Benar. Lanjut. Pak, mana mereka
Lanjut. Ketinggian. Ayo, siap. Lanjut, ancam. Ayo kita. Bacakan kita. Tapi Daud yang pemomar gue itu. Kita. Iya, turunkan kepada Nabi. Iya. Silakan duduk kembali. Ya, satu lagi. Untuk evaluasi masing-masing maju ke depan. Buka aplikasi Meet AI2 Companion yang telah kalian download di Play Store. Coba sama ayo. Angkat kamera. Ya. Kan kue mangkat ya? Klik QR kode. Tukang. Hau. Klik QR kode. Scan ya. Izinkan. Kemudian scan barcode yang ada dekat-dekat. Nah, tunggulah 100% sampai muncul. Izinkan Jin. Tunggu sampai 100%. Nah, kemudian ada muncul. Nah, apa itu? Soal ulangan harian SMPN 1 atap 1 Karakuala Desa Muara Arai, materi Iman kepada kitab Allah. Nah, tunggulah. Kemudian ayo yang lain, Aisyah. Scan barcode yang ada. Benar ya, Pak? Tunggu. Nah, ayo kembali. Ya, ayo yang lain lagi. Ya. Ya, terus. Ya, oke. Yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam terdapat pada nomor 2. Ya, klik. Jadi, Pak, Tunggu. Udah ada bersuara tuh. Nah, hening. Jawaban Anda benar. Nah, klik berikutnya. Baca. semua kitab Allah Subhanahu wa taala berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Ayo. Salma 1 benar. Pasal. Jawaban Anda benar. Nomor 2 benar. Salma. 1 benar, 2 benar, terus lanjut nomor 3. dari 4 kalimat di atas bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ditunjukkan pada nomor Tunggu, Pak. Pilih, klik. Jawaban Anda salah. Nah, nomor berikutnya Nomor 3 salah. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. semua ayat tersebut menjelaskan tentang Iya. Ada kalimat. Silakan klik jawaban. Jawaban Anda benar. Oke, nomor 4 benar. Selanjutnya, perhatikan gambar kitab-kitab Allah di bawah ini. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kitab Musa.
Ayo. Ini tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah itu jumlahnya ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Zabur. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Kemudian pada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Daud alaihissalam. Musa. Sotoy. Nabi yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. alaihissalam. Injil diturunkan kepada Isa alaihissalam. Yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan seputar iman kepada kitab-kitab Allah? Ada? Silakan kertas tentang pembelajaran kita hari ini. Misalkan tentang pembelajaran kita hari ini. Misal menyenangkan. Kalau ada perbaikan untuk Bapak tulis. Misalkan Bapak ngajar terlalu cepat, ya, tulis tanpa nama lah, tanpa nama sebagai refleksi untuk kita hari ini ya. Tulis. Ya, tulis. Tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kumpul. Ya, kumpulkan. Jadi, yuk. Baik semuanya, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.